teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Susana Diu pada tahap video praktik mengajar micro teaching yang kedua. Pada tahap pertama saya telah menanyakan kepada teman-teman tentang teks deskripsi. Dan pada tahap yang kedua ini saya akan menanyakan kepada teman-teman tentang tes wawancara. Setelah kalian menonton atau menayangkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sudah berdoa? Sudah, Bu. Ketua kelasnya hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Pada pagi hari ini, sebelum memulai mata pelajaran kita, Ibu akan mengatur absen dulu. Nama ya, Ibu. Kelen, hadir Ibu. Febrian Suara, Majeng, Hadir, Ibu. Intan, Hadir Ibu. Marcelina Junianti Iman, Apa, Bu? Alfa, Rince Bademata, Hadir, Bu. Afila. Oke, baik. Hari ini yang tidak hadir hanya Junianti Iman, Alfa. Sebelum memulai mata pelajaran pagi hari ini tentang tes wawancara, Ibu minta 2 orang dari kalian untuk bantu Ibu stempel indikator. Berani, Len? Silakan siapkan alat tulis, buku tugas, siapkan buku catatan. Jangan sampai sebelum mau mulai Ibu mulai mengajar tidak ada ballpoint lagi, masih cari-cari. Siapkan memang alat tulisnya di meja. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang membantu Ibu. Silakan perhatikan di depan pada pagi hari ini pokok bahasan kita yang pertama pada dasar yaitu berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan memperhatikan etika berwawancara. Yang kedua indikator. Indikator ini adalah siswa harus mampu. Yang pertama menyebutkan langkah-langkah wawancara. Yang kedua menjelaskan etika berwawancara. Dan yang ketiga daftar pertanyaan. Sudah dengar kompetensi dasar dan indikator anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, sebelum memulai proses belajar mengajar kita, kira-kira menurut pemahaman kalian, yang kalian tahu tentang wawancara itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, saya dulu, Kelen. Kalau menurut saya wawancara adalah sebuah laporan atau hasil penelitian dari seseorang yang disampaikan atau dilaporkan kepada orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Kelen. Kalau menurut Kelen itu, menurut pemahaman dia, wawancara adalah sebuah laporan di mana kita melakukan penelitian dan dia mengambil sebuah informasi. Ada yang lain? Saya, Bu. Najeng. Ya, Yuni, bagaimana menurut pendapat Anda tentang wawancara? Wawancara
merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, Bu. Yang dia tahu tentang wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih. Ada yang lain lagi? Ayo, Bu. Iya, Yosan. Wawancara dan tanya jawab antara dua pihak itu wawancara dan narasumber untuk memperoleh data. Oke, baik. Kalau menurut Yosan yang dia tahu tentang wawancara adalah di mana narasumber pewawancara mau menanyakan kepada narasumber tentang suatu hal. Baik, terima kasih pada anak-anak. Padahal kalian juga mengerti tentang wawancara, tapi di sini ibu mau menjelaskan lagi. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mencari atau mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Contohnya anak-anak di rumah atau ibu kalian menyuruh kalian untuk wawancari salah satu ibu, atau kalian ada tugas di sekolah, ibu menyuruh anak-anakku sekalian, siswa-siswi ada tugas. Tugasnya yang pertama kalian mencari salah satu pewawancara, atau kalian mewawancarai salah satu ibu atau salah satu bapak. Misalnya kalian mewawancarai kepada pedagang, pada ibu kalian di rumah tentang bagaimana cara menenun dan lain sebagainya. Sudah mengerti sampai di sini tentang pengertian wawancara? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, itu lanjut. Yang kedua yaitu unsur-unsur wawancara. Unsur-unsur wawancara. Ada yang tahu unsur-unsur wawancara? Tidak tahu? Oke, unsur-unsur wawancara yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukannya sebagai penanya. Yang kedua, narasumber atau informan. Narasumber atau informan. Nah, narasumber atau informan ini berkedudukannya sebagai pemberi informasi. Pemberi informasi dari sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Narasumber ketika kita melakukan wawancara, narasumber ini harus mempunyai pengetahuan atau dia mempunyai keterampilan skill tentang apa yang kalian wawancarai. Misalnya kalian ditugaskan dari sekolah, ibu kalian menyuruh untuk mewawancari seorang ibu tentang bagaimana cara membuat tenun ikat. Nah, ketika kalian melakukan penelitian, kalian harus mencari tahu benar bahwa seorang pewawancara itu atau seorang narasumber itu dia mengetahui betul tentang apa yang akan kalian wawancarai. Yang ketiga, waktu atau kesempatan dan tempat. Waktu, kesempatan, dan tempat. Nah, ketika kalian melakukan wawancara, kalian harus tentukan waktu. Kira-kira saya mau pergi wawancara atau melakukan penelitian ini, kira-kira si pewawancara ini punya waktu tidak? Dan kalian harus memastikan itu. Yang kedua adalah kesempatan. Ketika kalian melakukan wawancara, narasumber atau pemberi informasi itu dia punya kesempatan tidak untuk memberi kalian informasi tentang apa yang kalian tanyakan. Dan yang ketiga adalah tempat. Tempat itu berkaitan dengan lokasi yang akan kalian wawancarai. Sudah mengerti sampai di sini tentang unsur-unsur wawancara? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah berlanjut. Yang terakhir adalah tema atau perihal yang akan diwawancarakan. Tema atau perihal yang akan diwawancarakan.
pertama kalian harus menentukan tema. Kira-kira ketika kami melakukan wawancara, tema yang kami ambil ini tentang apa? Misalnya kalian mengambil contoh tentang kami mengambil tema tentang wawancara seorang pedagang sayur kah, pedagang apa itu. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dan unsur-unsur yang paling penting dalam sebuah wawancara. Ketika kalian melakukan wawancara seperti yang Ibu katakan di sini, yaitu tema. Yang pertama kalian tentukan tema atau topik. Sudah lihat? Topik. Ketika anak-anak melakukan wawancara, kalian harus tentukan topik. Topik apa yang akan kalian wawancarakan? Misalnya seperti tadi Ibu contoh. Misalnya kalian mewawancari salah seorang ibu tentang cara melakukan tenun ikat. Itu kira-kira kalian sudah tentukan topiknya dari awal sebelum kalian berangkat ke lokasi wawancara. Yang kedua adalah narasumber yang sudah Ibu jelaskan di sini. Narasumber ini adalah seorang yang memberi informasi. Ketika kalian sudah siap mau berangkat ke lokasi, kalian harus tentukan kira-kira yang mau kita wawancara ini siapa, narasumbernya siapa, harus tepat dan jelas. Yang ketiga adalah informasi. Ketika kalian sudah melakukan wawancara, informasi itu harus akurat, harus benar-benar fakta sesuai dengan narasumber yang memberi informasi, sehingga apa yang kalian wawancarai itu benar-benar fakta dan akurat dan informasinya tidak salah. Sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah, Ibu. Yang terakhir adalah pertanyaan. Pertanyaan ini yang berkaitan dengan pertanyaan ini, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat pertanyaan. Pertanyaan harus terurut, seperti dengan pola adik Simba. Adik Simba. Kira-kira ada yang tahu tentang adik Simba? Tahu. Tahu. Ya, yang pertama apa? Apa? Ya, adik Simba yang pertama apa? Apa ini untuk menanyakan, misalnya kalian mewawancari tentang seorang ibu tentang tenun ikat tadi. Kira-kira apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan tenun ikat? Yang kedua di mana? Di mana ini menyatakan di mana seorang ibu ini melakukan tenun ikat, misalnya di rumah atau di mana. Itu menanyakan tempat atau lokasi. Yang ketiga adalah siapa. Siapa ini menanyakan kepada orang, siapa-siapa saja yang terlibat atau siapa-siapa saja yang membantu seorang ibu ini dalam proses pembuatan tenun ikat. Dan yang berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana ini untuk menyatakan bagaimana proses pembuatan tenun ikat. Kira-kira caranya bagaimana sehingga dari awal sampai hasil akhirnya itu prosesnya bagaimana. Sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah, Ibu. Mengapa, Ibu? Kapan dan mengapa, Ibu belum? Oh iya, jangan Ibu lupa. Kapan di sini menanyakan tentang waktu, kapan ibu itu melakukan pekerjaannya, apakah dia melakukan setiap hari atau dia melakukannya sesuai dengan jadwal pembagiannya. Lanjut, yang berikut adalah mengapa. Mengapa ini kalian bisa menanyakan lagi, mengapa ibu ini bisa melakukan kain tenun ikat ini, kira-kira dia buat kain tenun ikat ini apa gunanya. Misalnya ibu ini menjawab gunanya dari kain tenun ikat ini adalah untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sudah mengerti sampai di sini? Iya, Ibu. Oke, kalau sudah Ibu lanjut. Yang berikut adalah etika.
kalian harus etikanya harus baik. Yang pertama, kalian harus memastikan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Ketika kalian melakukan wawancara, kalian harus memastikan narasumber atau pemberi informasi ini apakah dia punya waktu untuk kalian melakukan wawancara. Yang berikut, menggunakan bahasa yang santun. Ketika anak-anak melakukan wawancara, kalian harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang bagus sehingga tidak menyinggung narasumber atau memberi informasi. Yang ketiga, menghindari pertanyaan yang menyinggung. Tadi Ibu sudah menjelaskan, ketika kalian melakukan proses wawancara, kalian harus mengurutkan pertanyaan dari yang pertama, apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ketika kalian sudah mengurutkan itu, kalian harus menyusun daftar pertanyaan. Kira-kira apa-apa saja yang mau ditanyakan, sehingga sampai di lokasi wawancara kalian tidak bingung atau tidak grogi atau tidak mencari lagi pertanyaan yang mau ditanyakan. Yang berikut, menyimpulkan isi informasi. Ketika anak-anak sudah melakukan proses wawancara, kalian menyimpulkan kira-kira kesimpulan yang kalian tarik dari proses wawancara ini kira-kira apa saja. Misalnya kalian tadi mewawancari seorang ibu tentang proses pembuatan kain tenun. Ketika dari pertanyaan yang kalian sudah tanya, sudah ada informasi dari narasumber, kalian harus menyimpulkan kesimpulan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini seperti apa. Sudah? Yang berikutnya, meminta izin apabila hendak memotret. Misalnya ibu guru kalian menyuruh ketika kalian melakukan proses wawancara harus ada bukti. Kalian bisa meminta izin kepada pewawancara untuk melakukan pemotretan sebagai tanda bukti kalau kalian sudah melakukan wawancara, agar informasi yang kalian peroleh itu secara nyata dan akurat. Yang berikut adalah fokus pada materi wawancara. Ketika anak-anak melakukan wawancara, kalian harus fokus dulu kira-kira materi apa, topik apa yang akan kita wawancarai. Sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu lanjut. Yang terakhir yaitu sebelum wawancara dengan narasumber, kalian harus menentukan langkah-langkah dulu. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan proses wawancara. Langkah-langkah dalam proses wawancara. Langkah yang pertama adalah penguasaan materi. Penguasaan materi. Ketika anak-anak mau melakukan wawancara, kalian harus menguasai materi, topik atau hal apa saja yang akan mau diwawancarai. Misalnya kalian mau berwawancara kepada seorang pedagang. Kira-kira apa yang kalian tanyakan kepada seorang pedagang? Kalian harus menguasai materi atau pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan. Yang kedua adalah mempersiapkan pertanyaan berkenaan dengan informasi yang diperlukan. Ketika kalian melakukan wawancara dari rumah, kalian sudah menentukan pertanyaan bisa ditulis di buku kecil, apa saja yang mau ditanyakan sesuai dengan pola 5W1H atau adet Simba. Ini apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri secara mental untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mempersiapkan diri ketika kalian melakukan wawancara, kalian harus siap mental. Jangan sampai sudah sampai di tempat wawancara kalian gugup lagi. Itu berarti kalian tidak mempersiapkan diri secara baik. Yang terakhir adalah mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk berwawancara. Misalnya alat-alat yang kalian perlukan untuk berwawancara, misalnya alat tulis. Kalian mau menulis informasi yang diberikan oleh narasumber supaya informasi itu
surat. Dan yang kedua misalnya kalian menggunakan alat rekam, bisa merekam apa yang sedang kalian wawancarai bersama narasumber. Nah, sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Sudah itu. Kalau sudah mengerti, ibu minta 2 orang dari teman kalian untuk membacakan salah satu contoh wawancara. Contoh teks wawancara. Di sini ada seorang penanya dan ada seorang pewawancara dan narasumber. Ibu minta teman-teman kalian untuk maju ke depan untuk membaca contoh teks wawancara. Perhatikan di sini bagaimana contoh cara melakukan wawancara. Silakan, Yosan, perhatikan ke depan. Assalamualaikum Bu, saya Leo. Apa saya boleh mewawancari Ibu sebentar? Waalaikumsalam, tentu saja boleh. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, saya ingin bertanya tentang bisnis warung. Saya bisa mulai usaha ini 2 tahun lalu, tapi kalau tanggal tepatnya saya tidak ingat. Kalau untuk barang yang tersedia di warung ini ada apa saja ya Bu? Ada beberapa makanan yang saya jual, mulai dari gorengan, mie rewol, kerupuk, odeh. Akhirnya memilih untuk membuka usaha warung ini. Dulu saya sempat kebingungan dengan pekerjaan apa yang akan saya lakoni. Saya ini cuma lulusan SD, sulit untuk mencari kerja waktu itu. Tapi berhubung orang tua saya memiliki rumah yang cukup strategis dan juga mendapatkan warisan riset dari nenek saya, ya jadilah usaha warung ini. Lalu, apakah Ibu mengelola warung sendirian? Tidak, saya dibantu oleh beberapa karyawan dan anak saya juga sering datang ke warung untuk membantu saya jika tidak memiliki tugas sekolah. Di mana tempat Ibu biasanya membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk jualan? Yang biasanya bertugas untuk belanja bahan-bahan itu anak saya biasanya membeli bahan di pasar, senang untuk jalan itu. Warung Ibu ini kan sekarang sudah cukup eksis, lalu bagaimana cara Ibu dulu dalam mempromosikan warung ini? Nah, kalau bicara soal promosi, saya aku tidak pernah melakukannya. Lalu kalau masalah toko ini eksis dan ramai hingga saat ini, mungkin itu bukan alasannya yang strategis, karena biasanya orang-orang makan di sini saat waktu tertentu berangkat dan pulang dari pasar misalnya. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan Bu. Saya pamit pulang dulu, selamat sore Bu. Iya, sama-sama. Baik, kita berikan aplaus kepada kedua teman Anda yang sudah membaca contoh teks wawancara. Contoh teks wawancaranya seperti ini. Kalian sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas yang pertama adalah kalian melakukan wawancara di rumah, di mana tentang apa saja, mengenai hal apa saja menggunakan pola ini 5W1H. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah Bu. Oke, kalau sudah mengerti, pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas. Ketua kelas, Kevin, Ibu harap hari ini sebelum masuk kelas, tugasnya sudah kumpul di meja Ibu. Tepat jam 8 pagi. Itu Ibu ambil untuk nilai tugas yang ketiga. Iya, Ibu.